Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Monica Berli, pada saat kejadian dia berusia 26 tahun dan dia adalah seorang dancer dari Switzerland. Monica lahir dan besar di kota St. Gallen dan di sana dia mendapat sertifikat koreografi. Menurut orang-orang yang mengenal Monica, dia adalah tipe anak yang sangat menarik dan dia selalu energik. Di tahun 1985, setelah dia lulus sekolah, dia langsung menuju ke kota New York untuk memulai kehidupan barunya. Di sana Monica mendaftar ke sekolah dancer hingga pada tahun 1987. Setelah itu Monica kembali ke negara Swiss karena pada saat itu ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Di Swiss Monica terkadang menari di sebuah bar dan menurut orang-orang Monica memiliki talent yang luar biasa. Monica memutuskan kembali lagi ke kota New York untuk meniti karirnya dan di sana dia menari dari bar ke bar hingga suatu hari di tahun 1989 dia bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut bernama Daniel Rakovich. Daniel adalah penggemar ganja dan dia juga suka nongkrong di pinggir jalan. Pada saat itu Daniel bekerja part-time job sebagai penjual narko dari salah satu geng yang ada di area tersebut. Diketahui Daniel adalah anak dari seorang polisi yang ada di wilayah Texas. Namun kehidupan Daniel sejak kecil tidak mudah semenjak ditinggal oleh ibu kandungnya, di mana ibunya meninggal di sebuah kamar hotel karena terkena serangan jantung. Setelah kematian ibunya, ayahnya menikahi tantenya, yaitu adik dari istrinya yang baru saja meninggal. Daniel di sana tidak bisa beradaptasi dengan keluarganya lagi, maka dia memutuskan untuk keluar dan mencari kehidupannya sendiri. Awalnya Daniel tinggal di jalanan di wilayah Texas hingga Missouri dan pada akhirnya dia menemukan tempat di wilayah New York. Di wilayah baru itu, Daniel mendapat julukan sebagai Chicken Man karena dia sering memakai kalung ayam di lehernya. Daniel bertahan hidup dengan menjadi tukang cuci piring di restoran dan juga bekerja serabutan. Daniel sangat tidak suka menjadi gelandangan dan hidup di jalan dan dia berusaha mengumpulkan uang untuk mencari tempat tinggal. Setelah uangnya terkumpul, dia menyewa sebuah apartemen dan di apartemen itu terdapat beberapa kamar. Uang sisa yang Daniel dapat dari part-time, juga dari geng narko, dia sering belanjakan ayam dan memasaknya untuk dia bagikan kepada orang-orang di jalan. Bahkan jika dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli bumbunya, dia akan berdiri di depan supermarket dan meminta bantuan kepada orang-orang di sana untuk membelikan bumbu yang dia butuhkan. Daniel tahu bagaimana susahnya hidup di jalanan dan dia sangat takut menjadi pengemis lagi. Pada saat itu, Monica mengatakan kepada Daniel bahwa dia butuh tempat tinggal yang lebih besar dan Daniel menawarkan untuk dia tinggal di apartemen yang telah dia sewa. Di bulan Agustus di tahun 1989, Monica tiba-tiba membawa semua barangnya masuk ke dalam apartemen Daniel. Daniel menyiapkan semua tempat untuk Monica menaruh barangnya di sana. Dan di apartemen tersebut juga terdapat seorang wanita. Dia bernama Sylvia. Sylvia penghuni kamar di sebelah kamar Daniel dan menurut Sylvia, selama dia tinggal di apartemen tersebut, dia tidak pernah melihat Daniel membawa pulang wanita atau tidur bersama dengan wanita. Namun Daniel sangat antusias dengan kedatangan Monica hari itu. Keesokan harinya Sylvia menanyakan kepada Monica apakah mereka telah menjalin hubungan. Monica di sana menjawab bahwa Daniel sangat menginginkan dia untuk pindah ke apartemen tersebut. Minggu pertama Sylvia tahu bahwa Daniel dan Monica mereka seperti sepasang kekasih. Hingga suatu hari Daniel mengatakan kepada Sylvia bahwa penyewa apartemen itu kini akan ditangani oleh Monica sendiri.
Sylvia sebenarnya kurang setuju dengan pengalihan nama penyewa apartemen kepada Monica, namun Daniel tetap bersikeras dan menyerahkan kontrak sewa kepada Monica. Daniel percaya bahwa Monica akan menjaga dirinya dan mereka akan hidup bersama. Walaupun Sylvia sering meninggalkan apartemen itu dan bekerja di luar kota, namun Sylvia masih memegang kunci salah satu di kamar apartemen itu. Diketahui Daniel sangat mencintai Monica, namun di sisi lain, Monica tidak punya perasaan yang sama. Monica tidak lama setelah dia tinggal di apartemen itu, dia membawa pulang pria dari Jamaika dan mereka tidur bersama. Daniel mengatakan kekecewaannya kepada Sylvia bahwa Monica telah tidur dengan pria lain di apartemen. Daniel terkadang bermalam di luar dan mencari teman cerita, dan menurut teman-teman Daniel sering menceritakan tentang masa kecilnya. Menurut Daniel, dia pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dia telah memotong anjing peliharaannya sendiri untuk mencari tahu bagaimana anjing itu mati. Daniel juga pernah dipaksa seseorang untuk mengkonsumsi obat sejak dia berusia 9 tahun hingga dia berusia 11 tahun. Dan dia sama sekali tidak tahu obat apa yang telah dia konsumsi. Begitu juga di sekolah, Daniel sering dibully oleh teman-temannya, bahkan dihajar oleh mereka. Menurut Daniel, ketika dia mengadu ke ayahnya justru memberikan pukulan yang lebih keras dari temannya yang ada di sekolah. Sepertinya Daniel tidak pernah mendapat kebahagiaan seperti anak pada normalnya. Semua penderitaan dari masa kecilnya itu kini menyatu di kepala Daniel dan dia sangat takut menjadi pengemis lagi. Monica cepat atau lambat dia pasti akan mengusir Daniel dari apartemen tersebut karena kini dia yang telah membayar sepenuhnya uang sewa. Dan Daniel sangat ketakutan karena dia tidak punya uang yang cukup untuk membayar sewa kamar lain. Daniel pernah mengatakan kepada teman-temannya, bahkan kepada Sylvia, bahwa kemungkinan membunuh Monica adalah jalan terbaik. Namun Daniel sambil tertawa mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Monica. Pada tanggal 12 Agustus di tahun 1989, Sylvia mencari Monica untuk menceritakan rencana pembunuhan Daniel kepadanya. Namun di sana Daniel mengatakan bahwa Monica tidak ada di kamarnya dan hari itu Daniel berjalan menuju ke stasiun kereta api bersama dengan Sylvia karena Sylvia akan pergi ke luar kota. Dalam perjalanan Daniel mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat Monica menggandeng pria lain ke apartemen dan memperlakukan dirinya seperti dia tidak pernah ada. Daniel mengatakan bahwa keesokan hari dia akan membunuh Monica dan dia meminta kepada Sylvia untuk datang membantu membuang jasadnya. Sylvia mengatakan kepada Daniel jika memang itu yang terjadi. Sylvia mengatakan kepada Daniel jika itu benar terjadi, dia tidak akan pernah menemuinya lagi dan dia meminta kepada Daniel untuk tidak mencari keberadaannya. Sylvia pikir Daniel masih bercanda hingga seminggu kemudian Sylvia pulang dari luar kota dan masuk ke apartemennya. Namun apartemen itu dalam keadaan gelap gulita. Melihat suasana yang tidak biasa, Sylvia masuk secara pelan-pelan dan menuju ke lantai 2. Di lantai 2 terdengar suara TV yang sangat keras, namun lampu dalam keadaan mati semua. Sylvia melihat dalam remang-remang, Daniel di sana sedang tidur di depan TV. Sylvia berusaha mengetuk kamar Monica, namun di sana pintu Monica dalam keadaan terkunci. Sylvia akhirnya berjalan ke arah dapur dan di sana Sylvia melihat panci yang sangat besar berada di atas kompor yang sedang menyala. Sylvia menengok isi dalam panci dan ternyata di sana terdapat kepala manusia yang sudah terendam dengan sup. Sylvia lari ke kamar mandi, namun ketika dia melihat bak kamar mandi, dia mundur berlahan karena di sana terdapat organ dan cairan merah yang diduga adalah sisa milik korban. Sylvia langsung keluar dari apartemen itu dan dia menuju ke telepon umum untuk menelpon Daniel di apartemen tersebut. Di saluran telepon, Sylvia menanyakan kepada Daniel apakah dia telah membunuh Monica.
Daniel mengatakan kepada Sylvia untuk menemuinya di sebuah taman, dan di sana Daniel mengatakan apa yang telah terjadi. Menurut Daniel, sore itu Monica pulang ke apartemen dan tiba-tiba dia menyuruh Daniel untuk mengemasi semua barangnya untuk segera meninggalkan apartemen itu. Monica juga mengancam jika keesokan hari Daniel belum keluar, maka dia akan memanggil temannya yang memiliki anjing pitbull untuk membantu mengusirnya. Daniel lalu menghubungi temannya di salah satu gereja dan temannya itu mengatakan bahwa dia siap membantu. Ketika Monica berjalan menuju ke kamar tidurnya, Daniel dengan cepat mengambil kabel dan melilitkan ke leher korban. Setelah korban tidak bergerak, Daniel memukul kepala korban sebanyak 10 kali dan menusuknya sebanyak 30 kali. Daniel membawa jasad korban ke dalam bak kamar mandi dan di sana dia memisahkan tubuh korban menjadi puluhan bagian. Menurut Daniel, sebagiannya dia masak dan dia makan sendiri, sebagiannya dia simpan di dalam freezer, dan sebagiannya dia buang ke dalam toilet. Selama 10 hari, Daniel mengkonsumsi daging korban sebagai makanan pokoknya hingga aroma yang tidak sedap mulai muncul di ruangan apartemen. Daniel akhirnya membeli pemutih dan juga membersihkan ruangan tersebut agar baunya tidak tercium dari luar. Daniel juga memasak sebagian daging korban untuk dia bagikan ke teman-temannya di jalan dan menurut Daniel, tengkorak korban setelah dia bersihkan, dia letakkan di atas meja. Setiap kali dia marah kepada Monica atau dia mengingat kekesalannya, dia akan meludah ke tengkorak korban. Setelah puas dengan apa yang dia lakukan kepada Monica, Daniel mengambil sisa tulang dan dia menempatkan ke sebuah ember, lalu dia bawa ke sebuah loker di terminal bus. Karena Daniel percaya bahwa tempat tersebut adalah tempat yang paling aman untuk menyimpan sisa korban. Lebih dari sebulan kemudian, penyidik baru mendapat laporan tentang hilangnya Monica. Murid-murid Monica mencari keberadaannya karena sudah beberapa kali Monica tidak hadir untuk mengajar. Dan juga keluarganya selama sebulan itu mereka tidak bisa menghubungi Monica. Di sisi lain Daniel mulai menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada korban dengan siapa saja yang mau mendengar ceritanya. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah cerita orang mabuk saja, namun lama-kelamaan orang-orang itu mendengar bahwa Monica telah dinyatakan hilang di publik. Penyidik juga mendengar rumor di area taman, di mana banyak pengemis di sana mengatakan bahwa suatu hari Daniel memberi makan malam kepada mereka dan beberapa orang menemukan di sup tersebut adalah jari jemari tangan manusia. Daniel bahkan mengatakan jika otak korban memiliki rasa yang paling enak di antara bagian lainnya. Akhirnya pada tanggal 18 September, penyidik mendatangi apartemen dan di sana penyidik menemukan Sylvia di kamarnya. Namun Daniel tidak mereka temukan di apartemen tersebut. Sylvia memberikan informasi di mana Daniel berada dan hari itu penyidik berhasil menemukan Daniel dan langsung menangkapnya. Di ruang interogasi, Daniel mengatakan sedetail-detailnya tentang apa yang telah dia lakukan kepada korban. Pada bulan Februari di tahun 1991, Daniel dinyatakan tidak bersalah karena ternyata Daniel dinyatakan sebagai orang gila. Daniel langsung dibawa ke rumah sakit jiwa dan hingga hari ini Daniel masih berada di sana. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.